Dunia digital merupakan hal yang sangat sering kita dengar. Tidak mengherankan ketika ada seorang anak berumur 3 tahun sudah mengerti cara memakai YouTube. Tidak mengherankan ketika ada orang tua umur 70 tahun masih menggunakan sosial media. Karena seperti itulah era sekarang. Era sekarang merupakan era digital di mana semua orang, setiap lapisan masyarakat menggunakan perangkat digital untuk sekedar mencari hiburan atau untuk hal-hal lainnya. So, apa itu dunia digital? Dunia digital simpelnya adalah suatu konsep yang mencakup segala aktivitas, interaksi, dan entitas yang terjadi secara elektronik atau dalam bentuk digital. Ya, seperti sosial media, seperti game online, atau bahkan berbelanja online. Itu merupakan salah satu bentuk dari dunia digital. Saya ingin menceritakan sebuah cerita diri saya ketika saya masih SD. Pada saat itu, saya bermain game online. Lalu ada sebuah link di Facebook di mana dia mengatakan bahwa silahkan isi akun game online Anda, maka Anda akan mendapatkan sebuah item yang tidak bisa didapatkan dimanapun. Dengan kepolosan saya saat itu, saya mengisi sebuah link itu, saya mengisi akun saya, ID, password, dan lain sebagainya. Dan ya, kalian pasti sudah menebak endingnya. Akun saya hilang, akun saya diambil. Itu merupakan bentuk phishing. So, hari ini saya akan membahas soal keamanan digital. Lalu kembali lagi, apa itu keamanan digital? Keamanan digital adalah sebuah langkah yang diambil untuk melindungi sebuah individu dan informasinya. So, hari ini saya akan membahas tuntas apa itu keamanan digital dan bagaimana kita sebagai masyarakat agar bisa terhindar dari hal-hal yang berbau dengan keamanan digital seperti penipuan keuangan atau pencurian data, dan bahkan seperti kalau saya tadi kehilangan akun game online. Ya, saya akan bahas itu. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Tiovan Panggabean dari Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Di era kemajuan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya, kehidupan kita sangat erat dalam landscape digital. Seperti yang saya bilang tadi, kita berbelanja online, berkomunikasi melalui berbagai platform, dan mempercayakan informasi paling sensitif kepada ranah digital. Namun, bersamaan dengan kenyamanan-kenyamanan ini, muncul ancaman serius berupa serangan cyber, pelanggaran data, dan kerentanan digital. Mari kita mulai dengan mengakui kompleksitas landscape digital ini, bahwa dunia yang terhubung ini meskipun menawarkan kenyamanan yang tak tertandingi, membawa risiko besar terhadap keamanan digital kita. Ancaman cyber hadir dalam bentuk berbagai macam, mulai seperti saya tadi, yang akun online, game online saya, atau mungkin email phishing, atau bahkan yang lebih parahnya lagi, menggunakan malware canggih yang dapat mengancam seluruh eksistensi digital kita. Salah satu fundamental dari keamanan digital adalah kesadaran pengguna. Ya, seperti yang sedang saya lakukan adalah mengedukasi ke kalian agar kalian sadar soal keamanan digital. Penting sekali bagi kita semua untuk memahami risikonya dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi identitas digital kita. Literasi digital bukanlah barang mewah, bukanlah suatu hal yang ketika saya belajar literasi digital, maka saya adalah orang yang cerdas, saya adalah orang yang berwawasan luas, tidak. Tapi literasi digital melayani kebutuhan. Semua orang perlu untuk memahami ini. Mendidik diri kita tentang ancaman cyber umum, mengenali upaya phishing, dan memahami pentingnya kata sandi yang kuat dan unik adalah elemen-elemen dasar dari literasi ini. Sekarang saya akan memberi kalian contoh beberapa langkah yang bisa kalian ambil untuk melindungi data kalian. Pertama, kalian bisa menggunakan kebersihan kata sandi.
Sebenarnya hampir di setiap pembuatan akun pasti kita akan disuruh untuk membuat kata sandi yang aman, yang kuat, dengan beberapa kata, beberapa simbol, dengan huruf depan kapital dan lain sebagainya. Hal ini tentu akan membantu, karena biar bagaimanapun sebuah kata sandi adalah kunci ketika kita ingin masuk ke sebuah akun. So, buatlah kata sandi yang kuat, buatlah kata sandi yang memang hanya kalian yang tahu gitu. Dan kalau memang dibutuhkan, kalian bisa menggunakan manajer kata sandi terpercaya untuk melacak kata sandi yang kompleks. Lalu yang kedua, ada autentikasi 2 faktor. Autentikasi 2 faktor merupakan hal yang sangat penting menurut saya. Karena ketika ada seseorang yang berusaha masuk ke akun kita, maka akan tercegah dulu oleh autentikasi 2 faktor, sehingga ini mencegah adanya kebocoran-kebocoran data, mencegah adanya phishing dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah perbarui perlengkapan digital Anda. Karena ketika perlengkapan digital Anda baru, maka otomatis kalian juga akan terhindar dari malware-malware yang mungkin tersimpan di dalam perangkat digital lama Anda. Lalu yang keempat adalah selalu waspada terhadap upaya phishing. Ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa kalian harus selalu aware dengan phishing-phishing terbaru. Mungkin paling baru sekarang bisa dari WA, dari undangan pernikahan, itu ternyata adalah malware. Yang kelima adalah amankan jaringan rumah Anda, karena jaringan rumah juga dapat memengaruhi kebocoran data. Lalu yang keenam, melakukan pencadangan data, karena ketika data sudah bocor, maka data itu akan diambil dan data kalian hilang. Itu akan menjadi hal yang sangat-sangat menjengkelkan. Sebagai kesimpulan, dunia digital kita adalah tanah yang luas dengan peluang luar biasa dan ancaman potensial yang juga luar biasa. Dengan tetap terinformasi, mengadaptasi praktik terbaik, dan mendorong budaya tanggung jawab digital, kita dapat menjelajahi landscape ini dengan aman, tanpa takut adanya kebocoran data. Mari kita bersama-sama menjalani perjalanan menuju masa depan digital yang lebih aman. Saya Teofan Panggabean, dan semoga kalian aman di dunia digital.